Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang menyertai kami sepanjang malam istirahat kami. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Terpuji nama Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kami. Dan sebelum kami mulai aktivitas kami pada pagi hari ini, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kelima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 49 ayat yang ke-26. Demikian kesaksian firman Tuhan. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa Aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub, Allah penebus dan juru selamat hidup kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ketika kita berada dalam situasi yang mencekam, ketika kita berada dalam suatu situasi yang terkurung, yang terhimpit, yang terpepet, bahkan hal-hal yang memerlukan penebusan dan juru selamat, maka yang kita perlukan adalah pertolongan dari sosok pribadi, dari orang yang mampu melepaskan kita, menebus kita, dan menyelamatkan kita. Demikian pula yang berlaku dan terjadi pada orang-orang Israel dan Yehuda pada saat itu, di mana mereka yang telah berada dalam pembuangan Babel dan kondisi keadaan mereka yang perlu dilepaskan, diselamatkan. Bahkan ada rasa pasrah dalam hidup mereka yang menyatakan bagaimana Tuhan telah meninggalkan mereka di ayat yang ke-14. Bagaimana Tuhan tidak lagi berpihak kepada Sion. Dan inilah yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka, bahwa Dia Tuhan akan melakukan dengan kuasa, dengan kuat tangannya untuk melakukan penyelamatan dan penebusan bagi umat Israel. Dikatakan dalam nats ini bahwa Tuhan akan membalaskan kepada bangsa-bangsa yang telah memerangi Israel dan membawa mereka ke perbudakan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, selanjutnya dalam nats ini Yesaya menuliskan bagaimana Allah akan hadir, dan ini merupakan suatu deklarasi, suatu pemberitahuan, pengumuman, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa Aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu. Bagaimana Allah yang kuat, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, akan datang menyelamatkan umatnya, dan karya penyelamatannya tidak hanya sekedar biasa-biasa saja, namun penyelamatan yang dilakukan oleh Allah agar orang lain, agar bangsa lain juga mengetahui Israel yang berada di pembuangan Babel pada saat itu memiliki Allah yang maha kuat, yang mampu melepaskan tanpa harus berperang, tanpa harus mengalami konflik, tetapi hanya sedikit saja yang dilakukan oleh Allah, yakni memutar hatinya Kores sehingga dia boleh mengizinkan bangsa Israel kembali ke tanah leluhur mereka di Yerusalem. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, karya keselamatan yang diperoleh harus juga menuntun bagaimana bangsa itu dapat tetap taat untuk beribadah kepada Tuhan, dapat tetap taat untuk setia mengiring dan mengikut Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aeschylus, seorang dramawan Yunani, ketaatan adalah ibu dari kesuksesan dan terikat pada keselamatan. Butuh ketaatan yang lebih lagi ketika kita mau menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Lalu John Locke, seorang filsuf Inggris, berkata,
Alkitab adalah salah satu berkat terbesar yang dianugerahkan Tuhan kepada anak-anak manusia. Ia memiliki Tuhan sebagai penulisnya, keselamatan untuk tujuannya, dan kebenaran tanpa campuran apapun untuk urusannya. Semuanya murni. Keselamatan telah dituliskan di dalam Alkitab, dan itu tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang menerima berita itu pada saat itu, tetapi juga kepada kita yang mau setia menantikan dan mau berpengharapan di dalam Tuhan, sehingga kita meraih penebusan dan keselamatan yang daripada Tuhan. Tidak hanya keselamatan secara rohania, tetapi juga keselamatan secara jasmania. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang tetap berpengharapan di dalam Tuhan, yang tetap menantikan penebusan dan keselamatan yang daripada Tuhan. Sekiranya kami memiliki masalah pada hari ini bersama teman-teman yang senantiasa menonton channel YouTube ini, kiranya Engkau Tuhan yang menjadi juru selamat, menjadi penebus bagi kami dari setiap permasalahan dan pergumulan hidup kami. Kami mulai hari ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.